GIS ini dia berbicara koordinat. Jadi kita ngeletakin sesuatu itu berdasarkan koordinat, nggak bisa kita ngeletakin sesuatu tuh ngasal aja gitu. Oke Kak, lanjut. Yang lain gimana? Ada pertanyaan ataupun saran Kak? Jangan cepat kali atau gimana gitu. Silahkan aja. Orang tuh bilang Kak, orang tuh lagi loading juga. Oh oke, kita tunggu aja ya. Loading Ketika gimana? teman Apa mungkin pas loading waktu gimana? saving? Maybe, mungkin. Nah, kita tunggu aja. Nanti kalau udah selesai loadingnya, nanti kabarin aja ya. Karena nanti bakalan ke depannya bakalan susah gitu. Nah, kalau untuk si foto udara ini, ada kalau misalnya kita nggak mau sulit gitu kan, ada juga yang memang dia sudah atau citra satelit ini, ada juga yang dia sudah tergeoref, artinya dia sudah memiliki koordinatnya sendiri ketika kita download itu. Salah satunya dia berformat .ecw kalau nggak salah. Nanti kalau Nisa sering ngedownload yang untuk .ecw itu di SAS Planet. Kalau di Google Earth kan ada beberapa citra satelit nih kan, ada Google Earth, SAS Planet. Nah kalau misalnya di Google Earth paling sering digunakan itu kan Google Earth. Tapi kalau di Google Earth dia masih .jpg atau .jpeg. Nah kita nggak artinya ketika kita nge-input ke GIS harus kita kasih koordinat dulu. Tapi kalau di SAS Planet itu ada beberapa pilihannya. Bisa kita pilih .jpeg, bisa kita pilih .png kalau nggak salah, kemudian bisa kita pilih .ecw. Jadi kalau sudah memiliki koordinatnya, jadi ketika kita nge-add data dia langsung tahu letaknya. Misalkan ini add data. Nah, dia langsung tempat letaknya itu langsung. Jadi kan ini dotnya ecw. Kemudian kita data satu lagi. Dia langsung jadi ketika kita download tuh dia udah bersama dengan si koordinatnya. Jadi kita nggak perlu ngasih lagi koordinatnya lagi gitu. Kalau misalnya udah selesai loadingnya bisa dikabarin ya, kita lanjut untuk yang cara kedua. Permisi Kak. Iya, Sultan. Ini Kak, saya zoom out-nya sampai nih 1:500 juta. Nggak bisa jauh lagi nih Kak. Jauh lagi. Oh, kalau misalnya ini ya, waktu mau di-scroll lebih dari itu udah nggak bisa lagi ya? Bisa di bagian ini. Bisa di foto udaranya, di zoom to layer. Tapi kalau misalnya mau diperbesar lagi bisa di zoom in. Oh sudah Kak, ada. Belum Kak, belum.
Kan tadi misalnya udah kita nge-zoom nih kan. Kemudian kadang-kadang ada ketika waktu kita nge-zoom out-nya itu dia udah nggak bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nampaknya tuh secara keseluruhan bisa di klik kanan, zoom to layer. Jadi bakalan nampak semuanya. Gimana, udah selesai loadingnya? Udah. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya Nisa kirim dulu ke teman-teman. Nah, Nisa udah ngirimin titik koordinat sama citra satelit Google Earth. Teman-teman bisa download itu dulu di grup workshop JSIMATG 2020.
Udah selesai proses downloadingnya? Gimana teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang cara kedua, itu kita bisa gunain hasil dari citra Google Earth. Nah, di Google Earth itu sebenarnya kalau di cara kedua ini kita lebih ke nggak pakai si features-nya ini, data yang udah memiliki SAP-nya, tapi kita sendiri yang langsung nge-input si XY-nya gitu. Ini kita remove dulu. Nah, ini lebih ke catatan kita yang kita harus punya adalah kita harus memiliki koordinat di setiap titiknya dulu. Nah, kalau di modul yang dibagikan teman-teman juga ada dibagikan untuk koordinatnya. Cuma kalau misalnya kita pakai Google Earth juga bisa. Kalau di Google Earth itu kan kita bisa nge-mark untuk satu titik gitu kan. Nah, di satu titik itu nanti kan bakalan ada, kalau kita ke kanan, propertize-nya nanti bakalan ada si latitude dan longitude-nya. Nah, nanti di situ kita bisa nge-copy paste, kemudian bakalan untuk sementara atau kalau cara Nisa itu ada Nisa nge-copyin ke Excel ataupun kemana aja boleh sih, nggak mesti Excel gitu. Jadi kita kopikan ke Excel, kemudian kita tandai untuk A, B, C, D-nya. Nah, yang pertama kita add data dulu. Si foto latihan citranya. Sebentar. Nah, kita bisa nge-add dulu untuk latihan citra.jpg-nya, .jpg-nya. Nah, udah sampai sini teman-teman? Nah, kemudian dibuka juga ya untuk Excel-nya itu. Udah sampai sini teman-teman? Sebentar dicari dulu. Oke.
Gimana? Udah? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di citra Google Earth itu kita nge-place mark atau kita ngasih poin gitu. Kita ngetandain satu poin itu dengan untuk ini bisa kita pilih. Di sini ada poin A, poin B, C, dan D. Nah, di setiap poin ini kita ngecatat atau kita nge-copy setiap koordinatnya. Jadi kan kalau A, itu kan ada latitude dan longitude-nya. Nah, jadi untuk longitude itu, dia nilai X, longitude itu 95, sekian. Kemudian kalau untuk latitude itu, yang 5, sekian itu adalah nilai Y-nya. Jadi, teman-teman bisa buka di titik koordinat yang Excel yang Nisa kirim itu, di situ ada titik koordinat di setiap titiknya. Ada nilai koordinat di setiap titiknya, sorry. Nah, jadi seperti tadi, kita fit to display dulu. Nah, kalau misalnya dia lebih dari satu citra yang kita tambahkan, bisa kita pilih dulu citra yang mana, atau data raster yang mana yang mau kita georef. Kemudian balik lagi ke add control point. Nah, di add control point ini, teman-teman, kita kan mulai dari huruf A dulu ya, dari titik A dulu ya. Nah, di bagian bawah sini, sebisa mungkin untuk diperbesar semakin besar, diperbesar sebesar-besarnya. Karena kalau dia tidak diperbesar, itu kemungkinan errornya itu besar. Di mana georeferensi ini salah satu nilai errornya itu bisa disebabkan oleh kesalahan titik. Karena kan dia kalau di koordinat itu geser sedikit aja udah beda kan koordinatnya, beda nilainya. Meskipun nilai besarannya ini tetap sama, nilai 95 komanya tetap sama, tapi ketelitian angka di belakang-belakangnya itu bisa sekitar 7 angka di belakang koma ataupun 5 angka di belakang koma itu akan berbeda. Nah, kita perbesar di bagian... Kak, maaf saya di titik yang ABC-nya nggak ada ya, hilang. Yang latihan citra tidak ada atau gimana? Yang ininya sama, cuman nggak ada ABC-nya. Oh, itu mungkin sebentar, sorry. Bentar ya. File yang di input itu apakah file yang tadi Nisa kirim, yang barusan Nisa kirim di grup atau gimana? Soalnya memang sebelumnya ada juga yang citra satelit, tapi dia belum nggak ada tanda, nggak ada place, nggak ada marknya, nggak ada poin di setiap, nggak ada poin di A, B, C, D-nya gitu. Coba dipastikan dulu apakah yang di input itu adalah citra yang tadi barusan bisa kirim di grup. Nah, kita lanjut ya. Untuk Ray gimana? Bisa dicek dulu. Bisa. Untuk teman-teman yang lain gimana? Apakah ada kendala? Bisa langsung dikomunikasikan saja.
Nah, kita lanjut ya. Untuk di sini, di bagian titik ini, kita perbesar. Kita ulang lagi ya. Nah, di titik A ini, bagian paling bawahnya ini kita perbesar. Usahakan sebesar mungkin. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian input X and Y. Nah, di X ini kita kopikan si longitude-nya. Nah, kemudian untuk Tadi klik kanan Kak ya. Ya, klik kanan, input X and Y. Nggak ada pilihannya Kak. Yang ada apa? Yang keluar di situ pilihannya apa? Kalau di klik kanan Kak, nggak ada itunya yang Kakak bilang tadi tuh, yang insert interkoordinatnya nggak ada. Mungkin bisa di cancel poinnya dulu. Nah, di bagian poinnya itu kemungkinan tuh udah terklik 2 kali, jadi dia nggak mau, misalnya gini. Udah terklik 2 kali, jadi ketika kita enter itu udah nggak bisa lagi. Nah, caranya gimana kalau udah kejadian kayak gitu? Tapi kalau misalnya dia masih ada garis, ketika kita tarik itu tuh masih bisa kita pasti bakalan muncul ketika kita klik kanan, pasti bakalan muncul untuk input X dan Y-nya. Nah, kalau kejadian gitu gimana? Kita bisa di sini, kita klik, kemudian kita backspace ulang. Kemudian di sini lagi, ketika dia udah berubah warna jadi warna kuning, kemudian kita backspace. Gimana, Sultan? Bisa? Ya Kak, sudah. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. Kita add control point. Kemudian kita klik kanan. Diingat lagi bahwa hati-hati ketika ngeklik itu cukup sekali klik aja, karena kalau misalnya 2 kali klik, dia udah control point-nya tuh udah selesai gitu. Jadi pastikan bahwasanya dia memang masih ada garis residunya. Kemudian kita klik kanan, input X dan Y. Di X kita isi untuk nilai longitude atau 95-nya. Lanjut kita oke. Nah, kalau kejadian kayak ini nggak usah panik gitu kan, tetap aja di ini, kemudian di zoom to layar. Nah, sampai sini teman-teman ada kendala? Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung di titik B, sama aja gitu. Saya kira bagian sini. Kita input X dan Y-nya. Kemudian kita copy untuk nilai longitude dari di Excel yang ada. Dan oke. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada kendala? Kemudian kita lanjut untuk yang titik C dan titik D.
Kemudian kita copy lagi. Oke, lanjut ke titik yang keempat. Titik D. Kita copy lagi. Oke. Teman-teman, apakah ada kendala sampai sini? Kak, kok layarnya hilang ya, Kak? Jadi putih gitu, Kak. Coba di kanan zoom to layar, bisa? Klik kanan di Klik latihan kanan di mana ya, Kak, di layar? Di latihan citra. Oh, zoom to layar ya, Kak? Iya. Oh ya udah nih. Oke. Udah keempat-empat titiknya, Jihad? Atau masih ada yang belum? Masih di B tadi. Cuman karena aplikasinya not responding. Oh iya. Gak apa-apa, lanjut aja dulu. Kita tunggu teman-teman semuanya. Kak, tadi kalau mau hapus yang titik marknya tuh gimana cara Kak? Karena udah kelebihan titik nih ketekan. Oke. Kita bisa di select link. Kemudian kita klik di situ, dia bakalan berubah jadi tanda kuning gitu warnanya. Kemudian kita backspace hilang. Kak, mau konfirmasi nih, Kak. Ya. Jadi kan tiap titik A, B, C, D ini control point-nya ada 2 jadi, Kak, ya? Gini, control point-nya tetap 1. Tapi dia untuk yang satunya itu, kan tadi ada yang warna, sebentar, kalau kita perbesar nih kan, ada yang warna merah sama warna hijau. Jadi kalau untuk yang warna hijau ini, kita ngetandain si titiknya itu di titik tersebut, kemudian kita kasih koordinatnya, akan tetapi ketika pas sudah kita kasih koordinatnya itu, si add control point-nya ini bakalan ngasih ke koordinat yang lebih spesifik atau koordinat yang lebih tepat sesuai dengan angka koordinat yang kita input tadi. Nah, tadi kan kita klik, kita kasih tahu bahwasanya di titik ini, nah di titik ini yang kita klik di sini, koordinatnya adalah sebagaimana kita input tadi. Tapi ketika dia udah diproses, itu bakalan dikoreksi oleh si titik yang merah ini. Nah, sementara ini garis biru ini berupa apa? Berupa residu atau perbedaannya gitu. Jadi sebenarnya titiknya add control point-nya 1, tapi si merah ini merupakan ngekoreksi bahwasanya sebenarnya titik yang
nilai koordinat yang kamu input itu sebenarnya di sini, bukan di sini gitu. Nah, kenapa bisa salah? Karena misalnya ketika kita ngeklik di sini nih. Nah, kita ngeklik di sini nih. Nah, tapi ketika kita perbesar, dia itu lebih spesifik lagi kayak gitu. Karena kan kita ngeklik di bagian tengah sini, kemudian ketika kita perbesar, itu bakalan ada resolusi ataupun titik yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi ketika kita